البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat pendapatan, yaitu setiap bulan wajib membayar zakat, maka ini adalah bid'ah. Dijelaskan oleh sebagian ulama, ini bid'ahnya orang-orang Syiah yang menuntut setiap bulan orang-orang itu membayarkan khumus, kemudian diperingan menjadi zakat. Setiap bulan membayar yaitu seperempat-puluhnya, dan ini adalah bid'ah karena syariat Shahihah telah menunjukkan tidak ada zakat kecuali setelah mencapai haul. Harta itu mencapai satu haul. Adapun syubhat sebagian dari ahlul batil yang memang suka mencuri harta kaum muslimin, syubhat mereka, duit itu, gaji Anda memang satu bulan tidak sesuai nisab, tapi kalau dikumpulkan setahun kan sesuai nisab. Kita katakan iya kalau dikumpulkan setahun dalam keadaan tidak dipakai. Sementara setiap bulan orang perlu beli makanan, beli minuman, untuk satu bulan itu beli sabun, beli untuk bayar bil-bil elektrik atau bil-bil air, juga untuk membeli pakaian barangkali, atau untuk mengurusi kesehatan pun itu mahal. Demikian pula untuk minyak-minyak kendaraan dan sebagainya. Dan seterusnya banyak sekali. Maka dari mana Anda tahu, wahai ahlul batil, bahwasanya dalam setahun itu duit itu tidak diapa-apakan. Dalam satu bulan saja belum tentu gaji itu masih tersisa. Kalaupun tersisa sangat sedikit. Salam. Maka bagaimana dikatakan bahwasanya yang seperti ini terkena zakat? Sementara Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan nisab. Misalkan adalah nisab emas, itu kurang lebihnya yaitu berapa itu? 85 gram emas, dan mampu bertahan 1 tahun. Kalau dia mampu bertahan 1 tahun, maka menunjukkan bahwasanya dia itu cukup kaya, sehingga tanpa diganggu, harta itu masih mampu bertahan sebanyak 85 gram emas 1 tahun. Ini orang kaya, menunjukkan dia itu kaya, dia mampu bertahan selama itu tanpa mengacau. Sementara kebanyakan orang tak mampu untuk mempertahankan hartanya sebanyak itu dalam setahun. Keperluan banyak sekali, belum lagi harus membayar pajak dan sebagainya. Entah pajak apa, belum tentu pajak itu hanya satu, ada pajak yang lain, dan juga dia perlu banyak sekali urusan. Maka zakat pendapatan, dan itu juga kata sebagian ulama itu dihembuskan, diajarkan oleh Yusuf Qaradawi yang memang pemikirannya itu banyak meracuni orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang ingin Islam yang modern. Padahal ini adalah bid'ah batilah, memakan harta orang lain bukan dengan kebenaran. Zakat mal itu hanya setahun sekali, bukan setiap bulan. Itu masalah zakat pendapatan. Adapun untuk zakat buah-buahan, maka dia ada dalil umum terkait dengan masalah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari yang baik-baik yang kalian usahakan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ini dalil bahwasanya buah-buahan itu ada zakatnya, tetapi Allah sudah mengatakan mimma. Min ini tabaidiyah. Jadi sebagian dari sisi jenisnya, bukan semua jenis, dan juga individualnya, yaitu bukan semua dizakatkan. Dan telah dinukilkan ijma' berdasarkan dalil-dalil banyak sekali. Dinukilkan ijma' oleh Ibnul Mundir dan Ibnu Abdil Bar, bahwasanya zakat buah-buahan itu hanya berlaku pada hintoh, yaitu dia bersifat wajib pada hintoh, yaitu gandum yang agak pendek tapi besar, dan syair, yaitu gandum yang agak kurus tapi panjang, tamar, kurma, dan zabib, yaitu kismis, berarti anggur yang dikeringkan. Ini disepakati bahwasanya zakat ada di situ. Adapun untuk yang selain itu memang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau pendapat pertama mengatakan hanya itu, tidak ada yang lain, yaitu hanya 4 jenis, maka beras tidak masuk.
yang berpendapat bahwasanya zakat hanya berlaku pada 4 benda tadi, ini pendapat Al-Hasan, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Muhammad Ibnu Talhah, Ibnu Abi Layla, Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Saleh, Ibnu Mubarak, Yahya bin Adam, Abi Ubaid, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Juga telah pasti dari Abi Musa dan Mu'ad serta Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Baik. Adapun pendapat kedua mengatakan bahwasanya zakat seperti tadi tetapi di dikiaskan kepada benda-benda yang dia itu biji-bijian, bijirin yang dia itu memang menjadi makanan asasi dan disimpan. Berarti beras masuk di situ. Beras akan masuk ke situ. Adapun untuk sayuran maka tidak ada zakatnya. Demikian pula apel, demikian pula anggur, begitu pula mangga itu tidak ada zakatnya. Kemudian zakat wallahu alam, dan ini adalah untuk yang kedua, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad, yaitu dikiaskan dalam masalah ini. Wallahu alam, barang siapa memilih pendapat pertama itu hak dia. Dan itu pendapat jumhur, zahirnya. Yang memilih pendapat kedua ini lebih hati-hati, yaitu dikiaskan kepada benda-benda tadi, yaitu makanan asasi. Itu lebih berhati-hati, yaitu beras juga ada zakatnya. Hanya saja zakatnya berapa? Zakat buah-buahan tadi itu zakatnya adalah apabila mencapai 5 wasaq. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi maduna khamsi aw awakin shadaqah wa laisa fi maduna khamsi dhaudin shadaqah wa laisa fi maduna khamsi awsakin shadaqah." Yang terakhir ini yang menjadi sisi pendalilan, yaitu apa? 5 wasak ke atas. Kalau kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakatnya. Sementara 1 wasak itu adalah situna sa'an, yaitu 60 sa'. Berarti 5 wasak adalah berapa itu ya? 5 dikalikan 60 berarti 300 sa'. Sementara kebanyakan ulama sekarang mengkonversikannya kepada kilogram sekedar pendekatan. Jelas sebenarnya ini adalah pakai apa, isi padu, bukan masalah berat. Tapi sekedar pendekatan, para ulama sekarang menjadikan satu sa' itu adalah berapa itu katanya? 122 kilogram katanya, kata mereka. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan begitu, tapi sepertinya tidak demikian ya. Ma'ruf bahwasanya kalau di dalam pembahasan zakat, kalau mereka ingin mengkonversikan 1 sok zakat fitri, itu nilainya adalah berapa kurang lebihnya, yaitu 2,5 atau 2,4 kilogram. Itu 1 sok. Berarti kalau itulah yang lebih dekat, dan itulah zahirnya yang lebih dekat ya, yaitu apa? 1 sok itu adalah 2,5 kilogram misalkan. Berarti berapa tadi itu? 300 sok. Tinggal 300 dikalikan 2,5 kilogram. Berarti lebih dari berapa itu? Setengah tan ya, lebih dari setengah tan. Nah, kalau mencapai itu atau lebih baru terkena zakat. Adapun kalau kurang dari itu maka tidak terkena zakat. Baik. Mungkin berarti berapa kurang lebihnya? Mungkin 750 kilogram mungkin ya. Yaitu ya 0,75 tan. Sepertinya begitu ya, tinggal dikira-kira sendiri ya. Itulah batas minimalnya. Kemudian berapa zakat yang dikeluarkan kalau dia adalah dari air hujan, maka ma'ruf. Rasulullah SAW mengatakan fi masa kotis sama al-usyr, yaitu 1/10-nya kalau dia dari air hujan. Adapun kalau dari irigasi, ada usaha, ada ini, ada itu, kita membayar, mungkin apa, membayar
iuran untuk irigasi atau kita membayar gensetnya, generator untuk menyedot air atau apa, maka Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya yaitu nilainya adalah usron, yaitu 1/20-nya. Berarti misalkan tadi itu mencapai 750 kilogram, maka kalau dengan air hujan dia adalah berapa itu ya? Berarti 75 kilogram itunya zakatnya. Zakatnya mengeluarkan sebanyak berapa? 75 kilogram. Sisanya untuk kita. Adapun kalau dia dengan irigasi dan sebagainya, maka dia itu tinggal 75 tadi dibagi 2 lagi. Dibagi 2 jadi berapakah? Tinggal dikira-kira sendiri. Mungkin berapa itu? 37,5 kilogram sepertinya ya. Nah, itulah zakatnya. Jadi zakatnya kecil aja. Kalau memang mencapai 750 kilogram itunya hasil panennya itu. Kalau hasil panennya mencapai 1 ton, ya tinggal kalau dia dari air hujan ya 1/10-nya. Kalau dia dari air yang dengan usaha ini itu, maka berarti apa? 1/20-nya. Demikian. Itu untuk masalah zakat buah-buahan. Untuk masalah zakat harta, yaitu berupa emas atau perak, yang ma'ruf adalah untuk nisab emas adalah 85 kilogram. Emas bertahan 1 tahun tidak berkurang. Kalau perak, kalau tak salah berapa itu? 595 gram kalau tidak salah ya. Iya. Dan mampu bertahan 1 tahun. Kalau uang bagaimana? Uang tafadhol dikiaskan dengan emas atau dikiaskan dengan perak. Kebanyakan ulama mengatakan apa? Dengan emas. Karena kenyataannya yang di dunia ini yang menjadi patokan memang apa? Emas. Adapun dari ulama lajnah daimah mereka menganjurkan dengan perak. Agar apa? Agar cepat para fuqara itu mendapatkan bagian. Karena kalau mencapai 85 gram emas itu lama sekali. Sementara untuk mencapai 595. Kalau tak salah segitu ya, anak agak lupa. Nisabnya 595 gram perak. Itu tidak terlalu susah karena perak cenderung murah. Lebih murah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.